Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang modus subjunktif. Karena ada beberapa di antara kalian yang meminta aku untuk membahas tentang subjunktif ini. Entah dari konjugasinya, entah tentang penggunaannya seperti apa. Nah, buat kamu yang penasaran dengan materi hari ini, jangan lupa untuk nonton videonya sampai selesai ya. Oke, sebagaimana judul di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang modus subjunktif pada bahasa Prancis. Mungkin ada teman-teman yang baru datang ke sini dan baru nonton video ini dan bertanya-tanya apa sih itu modus dalam bahasa Prancis. Nah, modus dalam bahasa Prancis merupakan bagaimana cara pembicara mengekspresikan dirinya dalam kalimatnya. Nah, misalnya seperti video yang sudah aku bahas dulu tentang modus indikatif, itu menceritakan tentang keadaan yang sebenarnya. Jadi misalnya ketika pembicara bilang je mange, saya makan, itu artinya dia sedang menceritakan atau mengekspresikan kejadian yang sebenarnya bahwa dia sedang makan. Nah, itu untuk modus indikatif. Nah, sebelumnya juga aku udah pernah menjelaskan tentang modus imperatif, tentang perintah. Misalnya, lève-toi, kamu berdiri. Ya, itu tentang kalimat perintah. Kemudian ada juga modus kondisional yang belum dibahas sama sekali. Mungkin di kesempatan yang lainnya aku akan bahas. Kemudian terkait dengan materi hari ini, yaitu modus subjunktif. Oke, dari penjelasan itu akhirnya kita bisa temukan bahwa ada 4 modus di dalam bahasa Prancis. Yang pertama ada modus indikatif, kemudian ada modus imperatif, kemudian ada modus kondisional, dan yang terakhir ada modus subjunktif. Nah, sekarang mungkin timbul pertanyaan, apa itu modus subjunktif dalam bahasa Prancis? Nah, modus ini digunakan untuk mengekspresikan anggapan, harapan, keinginan, emosi, dan yang masih banyak lagi tentang subjektivitas pembicara dalam kalimatnya. Kemudian sebelum menggunakan subjunktif biasanya ditandai dengan adanya sebuah konjungsi atau kata hubung antara kalimat induk dengan anak kalimat. Jadi konjungsi ini sangat berperan penting dalam konstruksi kalimat yang menggunakan subjunktif, dan salah satu penanda yang paling umum digunakan adalah que. Mungkin teman-teman juga sering lihat penggunaan-penggunaan berikut ini seperti il faut que, afin que, bien que, pour que, dan yang lain sebagainya yang menggunakan que di sana. Tapi nggak semuanya sih. Misalnya seperti j'espère que itu masih menggunakan modus indikatif. Nggak semuanya, cuman seperti yang aku jelaskan sebelumnya, selain j'espère que itu menggunakan subjunktif semuanya. Nah, sekarang kita lanjut tentang bagaimana cara mengkonjugasikan kata kerja ke dalam modus subjunktif présent. Oh ya, sebelumnya di video kali ini kita hanya bahas tentang modus subjunktif dengan kala présent aja ya. Karena di dalam modus subjunktif itu terdapat 4 jenis kala. Yang pertama ada modus subjunktif présent, kemudian ada subjunktif passé, kemudian ada subjunktif imparfait, kemudian ada subjunktif plus que parfait. Nah, di antara keempat itu yang paling sering digunakan dalam komunikasi lisan adalah subjunktif présent dan juga subjunktif passé. Sedangkan yang dua lagi, yang imparfait dan plus que parfait, sangat jarang digunakan dalam komunikasi lisan. Nah, jadi di dalam video ini seperti yang udah aku jelasin tadi, kita hanya akan membahas tentang subjunktif présent. Dan bila teman-teman masih penasaran tentang kelanjutan subjunktif passé, nanti aku akan buatkan videonya secara khusus lagi. Nah, jadi kita sekarang lanjut tentang bagaimana cara mengkonjugasikan kata kerja ke dalam modus subjunktif présent. Misalnya kita menggunakan kata kerja parler atau berbicara. Untuk membuat konjugasinya, kita bisa menggunakan patokan pada modus indikatif présent pada subjek orang ketiga jamak. Kita temukan konjugasinya menjadi il parle atau elle parle. Nah, di dalam konjugasi ini kita bisa melihat ada radikal dan juga ada terminaison. Radikal merupakan akar kata, sedangkan terminaison merupakan akhiran. Untuk akhiran dalam konjugasi ini kita temukan ent pada modus indikatif kala présent. Nah, kita hapus itu, kemudian kita gantikan dengan akhiran-akhiran pada subjunktif présent seperti e, es, ions, iez, dan ent.
Jadi kita bisa temukan konjugasinya pada kata parler ke dalam subjonctif présent seperti je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlions, vous parliez, elle parle atau il parle. Nah, kebetulan dalam konjugasinya ini juga kita melihat ada kesamaan dengan modus indikatif présent. Cuman yang berbeda di sini hanyalah pada subjek nous dan juga vous. Cuman ini merupakan kebetulan saja yang teman-teman harus perhatikan karena kita bisa aja melihat bahwa itu merupakan indikatif atau subjonctif. Nah, salah satu penandanya ya seperti yang aku lihat tadi, kalau ada penanda ke dan kalimatnya mengandung sebuah emosi atau perasaan si pembicara, jadi itu merupakan sebuah subjonctif. Jadi kalau misalnya itu cuma menunjukkan keadaan yang sebenarnya seperti je mange, je pense, ya itu mau ngasih tahu keadaan yang sebenarnya aja. Oke, setelah konjugasi tadi, sekarang kita akan coba untuk membahas contohnya dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lain. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Ada sebuah pasangan, terus salah satu pihak di antara keduanya berpikir bahwa hubungan ini udah nggak bisa lanjut lagi. Jadi dia bilang ke pasangannya, chérie, il faut qu'on parle. Chérie, il faut qu'on parle. Sayang, ada yang harus kita bicarakan. Nah, kenapa kalimat ini menggunakan subjonctif pada konjugasi kata parle? Hal itu dikarenakan kalimat mengandung emosi pembicara. Maksudnya di sini emosi bukan amarah ya, tapi perasaan. Kemudian di sana ada penggunaan il faut que. Jadi il faut que selalu diikuti dengan verba yang dikonjugasikan dengan modus subjonctif, entah itu présent atau passé. Nah, itu merupakan salah satu contoh keadaan di mana kamu bisa menggunakan subjonctif dalam suatu kalimat. Nah, selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui juga, di dalam bahasa Prancis ada juga verba yang berakhiran dengan ir seperti finir. Nah, pada konjugasi kata finir kamu juga bisa menggunakan terminaison yang sama. Nah, akhirnya aku pikir bahwa konjugasi pada modus subjonctif itu sebenarnya lebih mudah daripada konjugasi yang lain karena akhirannya ya itu aja. Jadi yang perlu kamu ingat di sini adalah akhiran itu. Sehingga untuk mengkonjugasikan kata kerja ke dalam modus subjonctif akan terasa lebih mudah. Hanya saja di dalam kata kerja dengan akhiran ir, kamu harus menambahkan double s atau double s di antara akar kata dan akhiran. Jadi, kamu temukan konjugasi kata finir dalam modus subjonctif présent seperti berikut. Je finisse, tu finisses, ils finissent, nous finissions, vous finissiez, ils finissent. Mungkin kita ulang sekali lagi. Je finisse, tu finisses, ils finissent, nous finissions, vous finissiez, ils finissent. UMT dalam konjugasi untuk orang ketiga jamak tidak pernah diucapkan ya. Jadi ils finissent, bukan ils finissent ataupun yang lain sebagainya. Nah, walaupun di dalam konjugasi-konjugasi itu terdapat kata kerja yang memiliki konjugasi regular yang bentuknya akan selalu seperti itu ketika dikonjugasikan, tetapi dalam modus subjonctif ada kalanya kita bertemu dengan kata kerja irregular seperti être dan avoir. Kalau untuk être konjugasinya akan menjadi seperti ini. Je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, il soit. Oke? Dan avoir akan menjadi seperti ini. J'ai, tu es, il est, nous ayons, vous ayez, ils aient. Jadi dalam subjonctif itu terdapat sebenarnya cuma dua ini ya yang irregular, karena ada juga yang berpendapat bahwa ada beberapa kata kerja yang lain seperti pouvoir misalnya itu juga dianggap sebagai verba irregular, tetapi semuanya memiliki akhiran yang sama sebenarnya. Hanya saja akar katanya sangat berbeda dengan wujud aslinya. Misalnya dalam kata pouvoir tadi, dia konjugasinya menjadi je puisse, tu puisses, il puisse, nous puissions, vous puissiez, il puisse. Untuk verba-verba seperti pouvoir, savoir,
faire, dan yang lain sebagainya. Yang penting kamu cukup tahu tentang akar kata dari kata itu, dan itu akan menuntun kamu pada konjugasi subjunktif menjadi lebih mudah. Apalagi kamu sudah tahu bahwa akhiran subjunktif tadi, jadi itu akan membuat kamu dalam mengkonjugasikan subjunktif menjadi lebih mudah. Nah, kurang lebih di video kali ini itu aja untuk pembahasannya. Semoga materinya bisa membantu kamu untuk memahami tentang subjunktif lebih mudah lagi, atau mungkin lebih rumit, aku nggak tahu sih. Nah, kalau misalnya lebih rumit ya komen di bawah, nanti kita cari cara untuk menjelaskan supaya lebih mudah lagi. Jangan lupa untuk mampir ke Medium aku, karena di sana ada artikel-artikel tertulis dari video-video yang sudah aku buat. Mungkin itu akan lebih membantu kamu untuk memahami bahasa Prancis lebih mudah. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan bonjour, mate.